Perkenalkan, nama saya Petrianus Bailoko dari FURIIS mata pelajaran sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tindakan dan interaksi sosial. Pengertian tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Jenis atau tipe tindakan sosial dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Kata rasional mengandung makna implisit, logis, dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua ada tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Apa yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lain. Yang ketiga ada tindakan afektif. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterletakan emosional. Emosional ini di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa aspek emosional yang muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang didalaminya. Yang keempat ada tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, custom, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk reflektif atau mengulang apa yang biasanya dilakukan. Jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama ada rasionalitas instrumen atau sui rational. Merupakan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya adalah seorang anak memilih jurusan IPA karena ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan kedokteran. Yang kedua ada tindakan efektif atau effectual action. Adalah tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar dan tanpa pertimbangan akal budi atau yang bersifat spontan. Contohnya adalah Seri menangis mendengar kabar bahwa pacarnya meninggal. Interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tindak langsung. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Gillen. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gillen sebagai hubungan sosial dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua ada Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dan mempengaruhi mengubah kehidupan individu lain. Yang ketiga ada Walgito. Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga mempengaruhi terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan. Yang keempat ada Sergio Secanto. Sergio Secanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Yang terakhir ada Murdiamo dan Handayani. Murdiamo dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri interaksi sosial.
Menurut sosiologi Carlos Pellomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah perilaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Yang kedua ada komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Kontak sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kontak sosial bersifat primer, yang kedua ada kontak sosial bersifat sekunder. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, efek. Jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu. Yang kedua ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Penjelasan dan contoh dapat dilihat seperti berikut. Pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Faktor terbentuknya interaksi sosial dibagi menjadi 5 bagian, yaitu imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Ada juga bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial atau asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan, akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan supaya mengatasi ketentangan dengan antara pihak yang bertentangan membutuhkan akomodasi. Namun akomodasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada adjudikasi yang merupakan penyelesaian masalah. Yang kedua ada arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian masalah dengan 2 orang. Terus yang ketiga ada kompromi, yaitu 2 orang yang saling mengalah atau 1 orang yang saling mengalah. Lalu yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian atau persetujuan dari beberapa pihak. Terus ada yang kelima ada mediasi. Mediasi merupakan pertentangan orang lama. Lalu ada yang terakhir stalemate, merupakan 2 belah pihak saling memiliki konflik. Materi yang terakhir ada interaksi sosial negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik serta terpecah dalam individu maupun kelompok.
Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal negatif seperti persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan pasti sudah tak asing dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentukan suatu perkara secara tersembunyi supaya tak terjadi perselisihan. Dan yang terakhir ada pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan untuk saya?